wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Brogo Channel. Kali ini dengan cerita baru yang berjudul Rusiana. Masih membekas di ingatanku sampai saat ini tentang Rusiana, perempuan yang umurnya sebaya denganku. Rusiana menikah di umur yang sangat belia. Pernikahan mereka kandas setahun kemudian. Dengan statusnya sebagai janda muda yang belum memiliki anak, banyak pemuda kampung bahkan di luar kampung berlomba-lomba untuk mendapatkan hatinya. Hingga pada suatu sore, tepatnya saat aku dan Fitri, teman satu desa, pulang dari pabrik tempat kami bekerja, melihat Rusiana untuk yang terakhir kalinya. Sudah menjadi tradisi bagi kami berdua saat pulang kerja menaiki motor dengan kecepatan yang sangat pelan. Di samping menikmati hawa pedesaan di sore hari, diselingi melihat status para mantan di akun sosmed. Fitri menyetir dengan sangat pelan. Mataku terus fokus pada layar gawe sambil sesekali menyuapi snack ke mulut Fitri. Jalan ke desa kami melewati makam di pinggir jalan. Setelah itu beberapa tanah yang ditanami oleh pohon pisang. Fitri menoleh ke arah makam hingga ia tidak fokus pada jalan. Dan motor yang kami naiki oleng ke kiri lalu terguling ke semak-semak. Beruntung motor milikku tidak sampai tercebur ke parit saat kami terjatuh terguling. Saking keselnya, Fitri ku pukul keras pundaknya dari belakang. "Kowe iki sengaja ya?" Posisiku saat itu kaki kiri terhempit oleh bodi motor, sedangkan Fitri langsung berdiri menghadap ke arah pohon tanpa memperdulikan diriku yang tak bisa bergerak karena terhimpit oleh bodi motor matic yang berat. Aku menggerang karena rasa nyeri beserta kesemutan mulai menjalar dari kaki kiri, sedangkan Fitri masih berdiri memunggungi dengan terus memandang ke arah pohon. "Rin, kok koyok menungso ya? Apa golek-golekan?" Suara Fitri datar saat bertanya padaku. Tidak sempat menoleh ke arah pohon yang dimaksud Fitri karena kakiku yang terhimpit bodi motor membuat pergerakanku yang dibatasi. Tangan secara cepat meraih sepatu di kaki kanan lalu melepaskannya. Setelah itu aku lemparkan ke arahnya. Fitri baru menoleh kepadaku setelah sepatu kanan milikku mengenai punggungnya. "Loh, sepurone ya, aku gak eroh ya awakmu kejepit," ucap Fitri terkejut saat melihat ke arahku. Kemudian Fitri buru-buru memberi pertolongan. "Matamu, ancen kowe iku gendeng," kata umpatan kembali keluar dari mulutku. "Sik toh, engko ae ngamuke, iki lho, manungsa ta udu," ucap Fitri sambil menunjuk ke arah pohon di tengah rimbunnya pohon pisang. Di sana, di samping pohon itu, ada sesosok wanita tergantung dengan seutas tali yang mengikat lehernya. Wajahnya pucat dengan lidah yang menjulur keluar disertai tetesan air liur. Terlihat juga bekas darah yang keluar dari lubang hidung serta dari kedua bola mata yang hanya menyisakan warna putih dengan guratan merah muda. Tubuh wanita yang tergantung itu bergoyang-goyang secara perlahan dan berputar pelan karena pohon yang digunakan mengikat tubuh wanita berbaju merah itu dengan celana jin hitam diterpa angin pelan. Jelas sekali bahwa yang tergantung di pohon itu adalah manusia. Hanya bisa berdiri mematung memandang sosok ke arah wanita yang tergantung itu. Sedangkan Fitri di sampingnya berkali-kali menyenggol lenganku dengan pertanyaan, apa sosok wanita yang tergantung itu manusia atau hanya sekedar boneka untuk menakut-nakuti orang yang kebetulan lewat.
Rin, iku manungsa tok udu to? Ditekoki kok malah bidek ae. Kaget, seketika kurasakan yang tadinya berdiri linglung memandang ke arah pohon di tengah ladang pisang itu. Kemudian seseorang berhenti dekat kami. "Tiba to, Rek?" tanya seseorang lelaki yang tak lain tak bukan Pak Budi, ketua RT di kampungku. Tanganku langsung menunjuk ke arah sosok wanita yang tergantung di pohon. Tanpa menjawab pertanyaan Pak Budi, "Astagfirullah!" teriak Pak Budi. Saat itu ia terlihat panik mendapati sosok wanita yang tergantung yang ternyata adalah Rus, tetangga RT kami, karena rumahnya tidak jauh dari rumahku. Nama aslinya adalah Rusiana, wanita yang baru sebulan menyandang status janda saat itu. "Iku manungsa to, Pak?" tanya Fitri dengan polosnya. Mendengar pertanyaan Fitri, aku dan Pak Budi langsung memandang ke arahnya secara bersamaan. "Kowe ora kenal iku sapa?" tanya Pak Budi tegas sambil menunjuk ke arah wanita tergantung itu. "Nek aku kenal lho, tak apa takon sampeyan, Pak," jawab Fitri sambil ikutan menunjuk ke arah pohon. Karena di tengah ladang pisang itu hanya ada satu pohon, yaitu pohon yang dipakai wanita tersebut gantung diri. Ora ilok tuding-tuding kaya ngono," kata Pak Budi keras sambil menurunkan tangan Fitri yang berdiri di sebelahnya. "Mosok iku Rus to, Pak?" sahutku pelan, karena setelah ku perhatikan dengan teliti, wanita tersebut mirip dengan Rus, teman kami. "Iya iku Rus," jawab Pak Budi tegas. Seolah tak percaya dengan jawaban Pak Budi, aku dan Fitri langsung pucat ketakutan. Wanita yang tergantung di pohon kenitu itu adalah Rusiana. Seketika aku, Fitri saling berpegangan tangan, mirip orang yang menyeberang jalan. Saat itu aku baru merasakan ketakutan karena melihat wajah pucat serta kedua bola mata putih milik Rus. "Wis ndang mulya, ketemu wong akeh dikon-kon dadi saksi awakmu kok." Seketika itu juga kami berdua langsung pulang. Sempat terdengar teriakan Pak Budi yang memanggil nama kami berdua secara bergantian. Karena panik dan ketakutan, aku dan Fitri tidak berani menoleh ke belakang. Yang kami lakukan hanya berlari sekencang-kencangnya untuk segera sampai di rumah. Fitri berbelok memasuki rumah tanpa berpamitan atau sekedar cipika-cipika seperti biasanya. Setelah sampai di rumah, aku baru sadar kalau motorku tertinggal di lokasi ladang tempat Rusiana gantung diri. "Lah apa awakmu iku lho mlebu ora ucap salam, kaya mari ketok demit ae," kata ibuku saat aku memasuki rumah dengan napas ngos-ngosan. "Rin, sepedamu nandi?" tanya ibu lagi saat mengetahui aku pulang tanpa motor. "Awakmu iki apa sih?" tanya ibu semakin penasaran karena aku tidak juga menjawab pertanyaannya. "Mbok yo siji-siji sik to, Bu, nek takon iku," sahut ayah yang baru memasuki rumah. "Lah ditakoni meneng ae kok," jawab ibu. Segera aku menuju ke toko dan mengambil sebotol air mineral. Karena ibuku juga memiliki toko kecil yang terletak di bagian depan rumah. Sambil meneguk air minum, aku berjalan ke dalam rumah. "Sikilmu iki lho, ya mbok dicopot kabeh sepatune, ora mung dicopot sisih tok." Aku baru sadar bahwa bukan hanya motorku yang saja tertinggal, tetapi sepatu sebelah kananku juga tertinggal di sana. Ku ambil napas dalam-dalam. Setelah cukup tenang, baru aku bercerita kalau motorku tertinggal di kebun pisang milik Pak Kani. "Lah kok iso keri toh?"
Tanya ibu dengan suara tinggi. Sedangkan ayah terlihat tenang-tenang saja dengan kopi hitamnya. Aku karo Fitri nemoni wong kandet, jawabku pelan sambil mengusap keringat di kening. Opo kandet? Nada suara ibu seolah tidak percaya dengan ceritaku. Iyo, terus mati kandek bu. Masih tidak percaya dengan ceritaku, ibu mengalihkan pandangan ke arah ayahku. Terus yo opo ceritane sepedamu iso keri? Kembali ibuku menanyakan tentang motor yang tidak sengaja tertinggal. Alah bu, jawabku berdiri kemudian melangkah menuju kamar mandi. Akhirnya ayahku yang pergi untuk mengambil motor serta melihat keadaan di lokasi penemuan mayat Rus yang tergantung. Jenazah Rus dimakamkan malam itu juga. Keluarga menolak untuk melakukan autopsi. Saat itu keluarga Rus mengira memang bunuh diri. Tidak ada bekas luka di tubuh Rus. Dari dalam rumah aku melihat rombongan pengantar jenazah Rus ke tempat peristirahatan terakhirnya. Sempat aku bertanya dalam benakku, masalah apa yang dihadapinya hingga melakukan bunuh diri dengan cara gantung. Setauku selama kenal dengan Rus, ia adalah pribadi yang supel dan gemar bergaul. Singkat cerita, malam ini kami sekeluarga tidak bisa tidur semalaman. Hawa di dalam rumah terasa sangat pengap. Ditambah lagi samar-samar tercium bau wangi bunga yang biasa dipakai untuk mengantar orang meninggal. Awalnya aku berpikir mungkin bau bunga tersebut bekas pengantar jenazah Rus yang biasa ditebar di jalan, karena biasanya para pelayat akan menabur bunga untuk mengiringi selama perjalanan menuju makam. Waktu itu ayah diajak meletakkan di rumah keluarga Rus bersama Lek Soim, Bapak Fitri, dan tetangga sekitar. Kuputuskan untuk tidur ke kamar ibu karena malam itu aku merasakan hawa aneh. Mataku belum juga terpejam. Saat kulihat ibuku juga belum tidur, beberapa kali ibu berganti-ganti posisi. Tanpa berlama-lama aku langsung menghambur di sampingnya. Bukan hanya kami yang tak bisa tidur malam itu. Kiko itu bukan nama orang ataupun nama makanan, tapi nama kucing oren kesayanganku. Kiko terlihat mundar-mandir, tidak jelas. Bahkan saat ibu berusaha menenangkannya, Kiko masih terus mengeong sambil mundar-mandir di tempat tidur. Bahkan bulu-bulu halusnya serta ekornya berdiri tegak. Terdengar suara ketukan pelan dari pintu. Merasa curiga karena biasanya jika ayah yang mengetuk disertai dengan suara memanggil nama ibuku atau namaku. Kecurigaanku semakin besar saat kulihat Kiko mengeong keras di dekat jendela kamar. Ia seperti melihat sesuatu. Rin, buka no, ayahmu wis mulai lho, ucap ibuku lirih sambil menepuk pahaku pelan. Kok aku toh, ibu ae lah, sahutku pelan. Ancen awakmu iku lho gojek, jawab ibuku mengolokku. Ibu bangkit dari posisi tidurnya, lalu mulai melangkah pelan menuju pintu depan. Sedangkan aku mengekor di belakangnya sambil memegang erat daster ibuku. Kami memang merasakan ada hawa aneh saat itu. Sambil terus memegangi dasternya, aku menelpon ayah. Halo, ono apa to, Nduk? Suara ayah dari seberang telepon. Ayah nek endi? Tanyaku dengan suara terbata. Sik nek omah Lek Karim, jawab ayah. Benar dugaanku, ayah masih di rumah Lek Karim, Bapak Rusiana. Saat itu ibu hendak
menekan gawang pintu. Aku segera menghentikannya dengan menahan tanganku. Ibu menatap wajahku heran. Kutunjukkan gawaiku pada ibu, biar ia mengerti kalau ayah masih di rumah Paman Karim. Suara ketokan itu terdengar kembali dengan ritme pelan. Saat itu badan ibuku bergetar. Terlihat keningnya sudah basah oleh keringat. Dalam keadaan lampu ruang depan padam, Kiko kembali mengeong keras. Ia mencakar pintu dengan kedua kakinya. Sebelum suara itu datang kembali, ku gendong Kiko untuk menjauh dari pintu dan menuju kamar, diikuti oleh ibu berjalan di belakang sambil berbicara lewat telepon dengan ayah. Dan belum sempat kami memasuki kamar, suara ketukan di pintu bertambah keras. Jantungku serasa ingin melompat. Saat itu Kiko berada di gendonganku juga langsung melompat karena terkejut. Malam itu kami hanya mendapat gangguan ketukan pintu. Dan malam-malam selanjutnya tidak bisa kubayangkan kengerian yang kurasakan bersama warga dusun. Banyak yang bilang telah melihat pocongan di area kebun pisang di sekitar makam. Bahkan para peronda yang biasanya berjaga pun tak luput dari gangguan pocong. Mereka bilang pocong memiliki wajah yang mirip dengan Rusiana. Apa yang dibilang pocong, ada yang dibilang kuntilanak. Kabar tentang Rusiana yang menjadi arwah penasaran segera merebak ke seluruh desa. Banyak yang bilang karena cara meninggalnya Rus yang tidak wajar. Ada juga yang bilang Klik Karim sengaja tidak membuka tali pocong Rus agar Rus menuntut balas atas kematiannya kepada si pembunuh. Dan yang menjadi pembicaraan Fitri bersama Esti adalah Rus sengaja dibunuh kemudian digantung agar kematiannya seolah-olah akibat bunuh diri. Baru sebentar rasanya aku terlelap. Aku kembali terbangun karena suara ibu. Rin, tangi, wes subuh. Suara ibu membangunkan diriku. Karena sudah terbiasa dari kecil, saat subuh kami berangkat ke musola bersama-sama. Karena kakak perempuanku sudah menikah dan ikut bersama suaminya, maka hanya tersisa kami bertiga. Setelah selesai sholat subuh, jika hari Sabtu dan Minggu, aku mengantarkan ibu ke pasar untuk berbelanja. Hari itu belanjaan ibu sangat banyak, maka kami pulang menjelang pukul 8 pagi. Di sebelah rumahku terdapat garasi mobil dengan halaman yang cukup luas. Di sana juga terdapat pohon ceri dengan amben atau gek untuk duduk bersantai. Sudah merupakan kebiasaan di sekitar kampungku. Jika nongkrong atau sekedar mencari angin, akan duduk santai di bawah pohon ceri. Seperti pagi itu, baru aku sampai di rumah, kulihat Fitri bersama Esti sedang petan sambil membicarakan tentang kematian Rus. Kemudian kusiapkan semprotan selang untuk mencuci motorku. Baru saja kutuntun motor samping rumah, tepatnya di sisi kiri pohon ceri, ibuku sudah memanggilku. Rin, masih isan sepedane ayahmu dikumbah. Apa sih ibu iki? Gerutuku kesal. Wegah, ora melok gawe kok, sahutku lantang. Oh ngono, ya wis, sandanganmu kumbang dhewe, masako dhewe, golek pangan dhewe. Kali ini ibu sampai keluar rumah sambil mengangkat bagian bawah dasternya sampai ke lutut. Meski ibu iki lho, jawabku kesal dengan suara pelan.
Lah awakmu perhitungan kok, jawab ibu sambil melotot ke arahku. Iyo iyo duah jan, wis kemalangan ngamukan. Akhirnya aku mengalah. Awakmu pisan yo ngamukan kok, tuding ibu ke arahku. Sedangkan Fitri dan Esti yang mendengar drama lokal yang kuperankan bersama ibu nampak menahan tawa. Rodok cedak kene lurin, nek kono ki panas, ucap Fitri padaku. Tanpa menggubris ucapan Fitri, aku sudah sibuk dengan kanebo dan air, fokus mencuci motor. Acarane arek iku ora weruh global warning kok ya Fit, lanjut Esti, karena terik sinar matahari di pagi hari itu sudah sangat terasa panas. Global warming goblok, sahutku ketus, karena keberadaan mereka berdua hanya sebagai pembawa musibah di pagi hari. Warning iku peringatan, gendeng kok, kata Fitri sambil mendorong kepala Esti ke depan. Awalnya mereka berdua sedang membicarakan kematian Rus yang tidak wajar. Aku masih mendengarkan sambil mencuci motor. Obrolan semakin memanas dengan kemunculan Gita dan Vita. Rin, es jeruk loro ya, kata Vita sambil menunjukkan kedua jarinya padaku. Sudah biasa jika yang doyan nongkrong di sini hanya gadis-gadis sebayaku, apalagi dengan ibuku yang berjualan es atau mie instan untuk dimakan di bawah pohon ceri. Ora sudi, jawabku singkat sambil mencuci motor. Ono kancane nek kene pesene kok, tega to, potong Esti saat itu. Solidaritas lah, kilah Esti cepat. Gundulmu, nek kowe ancen doyan gratisan, sahut Gita. Dengan adanya 4 gelas es yang mereka buat sendiri, karena aku dan ibu sibuk, maka semakin lamalah obrolan mereka saat itu. Awalnya membicarakan tentang cowok, topik berganti dengan bertambahnya satu orang yang sama-sama tidak waras, seperti mereka berempat. Destiani atau nama imutnya Dedes datang dengan membawa berita baru seputar pemuda di desa. Lengkap sudah para wanita-wanita yang doyan ngerumpi. Hingga akhirnya kita menyinggung soal Rus yang menjadi pocong. Kita bercerita jika malam setelah ditemukan jasad Rus, ia melihat pocong yang wajahnya mirip Rus. Pocongan itu muncul di ladang pohon pisang. Saat itu kita baru saja pulang setelah mengantar kakaknya ke stasiun. Obrolan mereka semakin serius saat membahas Rus. Setelah kita selesai berbicara, kini giliran Esti yang menceritakan pengalamannya semalam. Semalam Esti hendak pulang setelah ia membantu mengemasi acara tahlilan di rumah Rus. Ia tidak sengaja melihat foto Rus tengah menangis. Raut wajah Rus di dalam pinggir foto itu terlihat muram dan nampak sedih. Kemudian Esti melanjutkan ceritanya kalau ia melihat penampakan Rus dengan wujudnya yang lain. Rus berjalan mengitari sekeliling rumahnya. Malam itu Rus seperti orang yang sedang kebingungan. Aku yang tadinya mencuci motor tanpa sadar sudah berkerumun dengan posisi melingkari Esti. Aku mambengi yo ketok Mbak Rus,
Tambahnya, seketika kami tersentak kaget karena suara itu bukan milik kami berenam. Itu adalah suara Dinda, adik sepupuku yang masih SMP. Dinda terlihat bingung karena kami berenam secara serentak memandang ke arahnya. Wajahnya terlihat malu-malu karena menjadi sorotan kami semua. Sambil mengelus Kiko yang berada di gendongannya, ia berkata, "Motone sik ana kapase, terus njaluk tulung dibukakne tali poconge, Mbak." "Terus tok bukakno?" tanyaku penasaran. "Ya enggak yo, karo Mbak Pungki iki dikongkon ngalih." "Sing dikongkon ngalih iki sapa?" Kini giliran Vita yang bertanya. "Pocong lah, Mbak. Mosok bapakku sing nang diusir?" jawab Dinda dengan suara malas lalu melengos. "Kapase gak menisan kok copot to, Din?" saut Fitri sambil tertawa. "Ya ora lah, Mbak. Gendeng apa kowe iki ancene?" jawab Dinda lalu melangkah menuju rumahku. "Loh, Din, isik to loh. Awakmu wingi nek karang kates karo sapa ayo? Mesti pacaran yo," teriak Esti menghentikan langkah Dinda yang sudah berada di depan rumahku. "Ora lah, Mbok. Kan kerja kelompok toh," jawab Dinda dengan muka memerah. "Kowe iki sik cilik lho wani pacaran," kataku pada Dinda. Namun sebelum aku menyelesaikan kata-kataku, Dinda sudah berlari menuju rumah. Menjelang sore, suasana sedang cerah. Ibuku terus menanyai tentang sepatu sebelah kanan milikku yang hilang. Dan kebetulan saat itu ada Susi dan Fitri yang sedang berbincang dengan duduk di atas motor. Segera aku panggil mereka berdua untuk menemaniku mencari sepatu sebelah kanan. Awalnya mereka enggan menemaniku karena jumlah ganjil. Beruntungnya Vita datang di saat yang tepat. Sambil menepuk bokong Vita, aku memintanya untuk menemaninya. Dengan adanya Vita, maka jumlah kami menjadi genap. "Fit, awakmu jarene sing pertama roh yo?" tanya Susi pada Fitri. Setelah kami sampai di tempat, aku dan Fitri jatuh dari motor kemarin. "Nek wit kae lho," jawabku. Sus, ageh neng kono. Foto selfie sik viral. Mosok rustok sing viral. Lah, awake dhewe kapan?" Awalnya aku tidak terlalu menghiraukan mereka karena terlalu fokus mencari sepatu sebelah kanan yang kugunakan untuk melempar Fitri kemarin. Terdengar suara gelak tawa Vita dan Fitri yang tiada hentinya sedari tadi. Lalu saat aku hendak meminta mereka untuk membantu mencari sepatuku agar cepat ketemu, yang kulihat saat itu hanya Fitri dan Vita yang melihat ke arah tengah ladang, tepatnya di bawah pohon. Awalnya aku tidak sadar jika Susi sudah berada di bawah sebelah kiri pohon, tepat di mana Rus pertama kali ditemukan. "Yo ngono lho karo melet terus mendelik," teriak Fitri pada Susi di tengah ladang pisang. Dan betapa terkejutnya saat aku melihat Susi tengah mempraktekkan gaya Rusiana yang sedang tergantung, sedangkan Vita malah sibuk memfoto sambil tertawa terbahak-bahak. "Gendeng!" teriakku lantang. Meski suaraku terdengar keras, tetapi mereka bertiga malah tak peduli. Bersamaan dengan itu tercium bau pandan
beserta bau amis darah. Awalnya baunya samar dan bau tersebut berasal dari tengah ladang pisang. Semakin lama baunya semakin tercium dengan jelas, sedangkan Susi berlari ke arah kami dengan muka pucat. Tak kuperhatikan lagi tentang sepatu kanan yang belum ketemu. Kami berempat lari pulang karena bau pandan yang bercampur bau amis darah. Dan ketiga malam, teror hantu Rusiana dimulai dengan mengetuk pintu rumahku serta kata-kata yang membuatku bergidik ngeri karena Rusiana ingin mengembalikan sepatu sebelah kananku. Bukannya sepatuku yang ketemu, tetapi kami dapatkan malah bau aneh dari tengah kebun pisang tempat Rus meninggal. Sehabis sholat maghrib, ayah sudah menuju ke rumah Pak Karim untuk melaksanakan tahlilan mendiang Rus. Saat itu ibu terlihat sibuk mengemasi dagangannya, padahal hari masih terlalu belum malam. "Nopo kukut sik sore lho, Bu?" tanyaku pada ibu setelah berada di sampingnya. "Sepi, ambekno ya wis gak ono wong liwat," jawab ibu tanpa menoleh ke arahku. Ia masih sibuk mengemasi dagangannya. "Oh," jawabku kalem, lalu kembali mengambil sebungkus Oreo di depan rak. "Rin, age terus no mangani dagangan terus ae," bentak ibu saat melihat aku mengambil makanan yang dijual di toko. Buru-buru aku berlari memasuki rumah karena aku tahu ibu tidak akan berhenti mengomel sebelum puas. Lagi pula bungkus Oreonya sudah kusobek sejak tadi. Beberapa saat kemudian ibu tengah berbincang dengan Ari, pemuda dari desa yang kebetulan lewat dan berhenti di toko kami karena ingin membeli sebungkus rokok. Oke, sampai di sini cerita dari saya. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen.